أستاذهم وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا وأستاذنا وأصولهم وفروعهم وجميع تلاميذنا ومريدنا ولمنفعة وبركات هذه الكتاب وهذه العلوم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan sholat-sholat yang diwajibkan untuk kita semua orang Islam. Kemarin yang pertama zuhur, waktu-waktunya sudah dijelaskan kemarin. Yang nomor 2 asar, waktu-waktunya sudah dijelaskan kemarin. Sekarang wal maghribu nomor 3, sholat yang wajib kita kerjakan. Normalnya orang Islam itu sholat itu, yaitu yang nomor 3 maghrib. Sholatuha artinya sholatnya maghrib. Wasumiyat dan dinamakan bidzalika, dengan demikian maghrib. Ini bahasanya orang Arab sana ya. Kenapa kok dinamakan maghrib? Lifi'liha, karena mengerjakannya sholat maghrib tadi. Waktal gurubi, ketika waktunya. Waktal gurubi, ketika waktunya terbenamnya matahari. Jadi goroba yakribu gurban wa makroban fawa goribun wadaka makrubun igrib la takrib magribun. Isim zaman, isim makan, menunjukkan waktu namanya. Nah, karena mengerjakannya ketika terbenamnya matahari, bahasa kita tuh suruk, ya kan? Maka orang sana mengatakan sholat yang di model itu namanya sholat maghrib, itu gitu. Lah waktunya kapan sholat maghrib itu? Waktuha. Dan adapun waktunya sholat maghrib itu wahidun, hanya 1. Adapun waktu sholat maghrib itu guru busamsi, ketika terbenamnya matahari. Bijami'i fardiha, artinya dengan semua kolongnya matahari tadi, artinya bunderannya matahari. Walayaduru, dan tidak bahaya apa buako usu'ai, masih adanya pancaran ba'dahu, setelah terbenamnya, di dalam setelah terbenamnya matahari. Jadi terkadang kan gini, sudah waktunya maghrib kalau dalam waktu kita, ya kan? Tapi terkadang di pohon yang bagian timur itu masih ada nampak macam cahaya matahari. Lah model yang seperti itu tidak apa-apa, itu maksudnya. Yang penting mataharinya memang sudah tenggelam. Wabi mikdarima, dan dikira-kiranya waktu. Yu'adinu, yang adan siapa seseorang, siapa asyaksun seseorang. Wa yatawaddau, dan berwudu siapa syaksun. Au yatayammama, atau yatayammamu, atau bertayamum siapa syaksun. Wa yasturu, dan menutup al-aurata, kepada auratnya. Wa yuqimu, dan mendirikan as-sholata, kepada sholat. Wa yusolli, dan sholat 5 rakaatin, kepada sholat 5 rakaat. Jadi khusus waktu maghrib adalah waktu yang paling pendek. Kalau waktu aslinya maksudnya, gitu ya. Kita di sini nanti sudah pakai kaul yang untuk orang agak-agak males kita itu, gitu ya. Nah, itu. Itu waktunya maghrib itu ini cuman ya. Kira-kira lamanya orang adzan. Kira-kira berapa menit adzan itu? Kalau Mas Pangat sekitar 3 menit lah. Kalau Mas Nur semenit. Nah, tinggal tergantung pakai adzannya siapa. Gitu.
Terus wudhu. Nah, wudhu kalau bangsanya diwa ya setengah menit. Nah, terus orang pakai pakaian. Orang pakai pakaian. Kalau yang pakai ripita ya lama gitu ya. Kalau Bang Edi ya cepat ya kan. Paling setengah menit ya. Kalau ripita yang pakai beda. Bisa 2 jam dia. Terus orang sholat kira-kira 5 rakaat. Nah itu hitung dewek lah. Anggaplah pakai adanya Mas Pangat yang lama 3 menit. Nah, terus wudhunya umum lah ya. Nah, 1 menit berarti 4 menit. Terus pakai pakaian. Ya anggap 5 menit umpama ya. Wudhu nggak ada komat di sini, cuman adzan. Waktunya maksudnya. Wudhu kira-kira berapa menit? 2 menit. Oke. Ada yang wudhu 7 menit. Berarti adzan 5 menit, terus wudhu 2 menit, berarti 7 menit. Terus kira-kira pakai sarung sama baju, sama kopiah. Semenit, berarti 8 menit. Terus kira-kira orang sholat 5 rakaat. Yang paling lama sholat siapa? 2 jam. Kayaknya belum ada. 5 menit berapa? 10 menit ya? 10 menit berarti 8 dengan 10, 18 menit. Nah itu waktu aslinya ya. Itu sholat 10 menit 5 rakaat itu sudah lama loh Pak Mukhlis. Kalau saya kira-kira itu, ini kalau di tempat saya ya, di tempat saya umumnya orang sholat 2 rakaat itu 2 menit. Itu paling lama saya perhatikan, saya itu paling lama. 2 menit, nah, kan gitu. Nah itu berarti anggaplah 10 menit ya kan, khusyuk tadi ya kan itu. Entah khusyuk entah mikir utang nggak tahu lah. Pokoknya anggaplah 10 menit berarti 18 menit. Nah, itu waktu aslinya sholat maghrib ya. Nah itu lah kita kok sampai jam apa Pak? Nah itu kita sudah pakai imtadat namanya, sudah waktu yang dipanjangkan gitu ya. Wa qauluhu bimikdari ila akhirihi, itu sakitun gugur fi ba'dinusil matani di sebagian redaksi kitab yang lain. Fa ining qadha, maka jika menemui atau mengerjakan siapa seseorang mikdarul madhkuri, al mikdaru kepada kira-kira, al madhkuri yang sudah ditentukan, yang sudah diterangkan, kharaja maka habis apa waktunya sholat maghrib. Nah, itu ya, waktunya sholat maghrib habis setelah 18 menit. Adapun inilah hukum. Adapun hukum itu al-qaulu, qaul atau hukumnya Imam Asy-Syafi'i al-jadidi yang baru. Ini malah hukum yang terbaru di dalam madhab Imam Syafi'i. Cuman dikarenakan ya, nengok ulama kita tuh, nengok masyarakat kita itu ya kan, ketika Bang Edi adzan, Mbah Yanto adzan tuh baru balik brondol lah, baru balik manen lah, maka memakai kaul yang nomor 2, kaul yang dulu sekali. Nah itu kaul yang baru, fatwa Imam Syafi'i yang terbaru itu ketika Imam Syafi'i sudah di Mesir. Nah dikarenakan keadaan seperti itu, bahasa orang di sana ya masih angon segala macam, kalau di sini ya masih ngarit segala macam ya kan, itu maka memakai kaul yang lama atau fatwa Imam Asy-Syafi'i yang lama. Ini dalilnya. Wal qadimu, dan adapun kaul yang qadim, fatwa yang terdahulu gitu ya, warajaha, dan mengunggulkan kepada fatwa tersebut siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi, anna waktaha, sesungguhnya waktunya sholat maghrib itu yumtaddu, diperpanjang, ila maghibas syafaqi, hingga hilangnya mega al-ahmari, yang berwarna merah. Nah, karena keadaan ya kan itu, daripada nanti sholatnya tuh ketinggalan di waktu maghrib, maka murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i termasuklah di sini Imam Nawawi
itu memilih supaya memakai qaul atau fatwa Imam Asy-Syafi'i yang ketika masih di Irak, atau namanya qaul qadim atau fatwa yang terdahulu. Nah, itu diperpanjang hingga mega merah itu hilang. Nah, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bukan tidak boleh Pak Pangat nggih apa namanya sudah sholat maghrib kok puji-pujian sholawatan, enggak apa-apa. Cuman maksud saya itu kalau ada yang mau sholawatannya itu ngelek kita nggih. Lha kadang ono kadang orang kadang sing adane ra ono. Ya gitu loh maksudnya itu. Ya maka kalau disuruh harus ada apanya Pak. Oke, maksud saya oke itu kalau ada yang mau ya, kalau nggak ada ya sudah. Siapa yang mau repot sholawatan dulu ya kan? Saya sendiri lebih cepat lebih baik gitu kan itu. Nah, itu makanya dulu ada usulan Pak Pangat ya, terus ditiadakan karena yang mengerjakan tidak ada. Andaikan pun ada tidak istiqomah, kadang ada kadang tidak, malah pusing nanti makmumnya ya kan gitu. Ya sudah enak pokoknya seperti lain-lainnya sudah adzan kok qomat. Lu nggak ada qobliyahnya ya Pak, ya nanti ditengok ada tidak qobliyah maghrib di dalam fikihnya ya. Nah itu gitu. Kalau mu'allif rahimahullah itu seperti itu ya. Waktu sholat maghrib yang asli, yang di qaul yang terbaru, fatwa yang terbaru itu cuman seperti tadi kurang lebih anggaplah 18 menit tadi. Namun karena pertimbangan-pertimbangan maka dipakailah fatwa Imam Asy-Syafi'i yang terdahulu atau yang lama, yaitu hingga kira-kira mega merah itu hilang, yang saat ini menjadi waktu kita ini ya. Nah itu ya gitu. Walal mu'allif rahimahullah. Langit gelap. Sekarang kan sudah ada jam ya. Ini yang orang dulu pade, apalagi kita ada jam. Ya karena males gitu wae. Nggak usah banyak alasan ya gitu. Walal mu'allif rahimahullah. Ya carry enggak apa-apa. Yang penting kalau bagi di carry itu jangan ngamuk kawannya yang duluan. Kol. Lho piye kok guyu Kang? Itu betul begitu ya. Walal mu'allif rahimahullah. Ojo dipinter-pinter loh Kang. Ini memang begitu loh. Hukumnya memang begitu. Wal isya yang terakhir yaitu masih apa ya? Yang seterusnya ya. Sholat maghrib sudah selesai ya, itu waktunya itu. Wal isya'u dan yang seterusnya yaitu sholat isya. Terus Pak ada di tempat kami itu qobliyah orang pada sholat sebelum maghrib ya terserah. Yang penting jangan mengganggu orang-orang yang mau sholat di awal waktu. Nanti coba Mbah Yanto adzan. Setelah Mbah Yanto adzan, Mbah Yanto sudah selesai, Pak Kadus datang sholat 2 rakaat. Sudah itu Pak Kadus anak selesai, tinggal assalamualaikum warahmatullah, Pak Imam datang, sholat pula 2 rakaat lagi. Sudah Pak Imam dapat 1 rakaat, Kang Dedi datang, sholat lagi 2 rakaat. Sudah itu lek kita kemalaman ya kan, wah maghriban di sini, sholat pula qobliyah maghrib lagi 2 rakaat. Akhirnya sampai isya selesai, tidak sholat maghrib. Ya akhirnya kan repot juga, ya kan itu. Nah, itu makanya tidak disyariatkan sholat qobliyah maghrib itu. Nah gitu ya, jarang ada orang mengerjakan gitu. Walaupun saya tahu bahwa qobliyah maghrib itu ada, walaupun hadisnya nggak sahih. Ya. Nah tapi karena itu tadi nanti repot. Akhirnya sampai subuh nggak selesai, nggak jadi sholat maghrib gitu. Nah itu di masalah sholat maghrib. Yang seterusnya wal isya'u dan juga sholat isya. Bikasril aini dengan dibaca kasroh ainnya. Itu mamdu dan dibaca panjang. Mamdu dan juga dibaca panjang gitu. Jadi isya'nya itu dibaca panjang, mamdu dan dengan dibaca panjang. Itu ismun suatu nama li awali dhulami, di awal gelap. Nah, jadi kalau di Arab, kalau dulu ya, sebelum gedung-gedung itu banyak, tanda masuk waktu isya itu asal mulai gelap, disitulah mulai masuk waktu isya. Nah itu makanya mulai gelap itu orang Arab mengatakan namanya isya, mulai gelap itu. Wasumiyat dan dinamakan apa sholatu sholat bidanika dengan demikian isya li fi'liha karena mengerjakannya sholat isya fihi di awal gelap pada malam hari. Jadi penamaan sholat
itu ketika sudah dikerjakan. Kalau ketika baginda Nabi Mi'raj enggak ada. Ini mat apa? Nanti sholat ini namanya sholat ini enggak ada gitu. Cuman sholat 5 waktu gitu ya. Itu bahkan awalnya kalau dalam hadis itu cuman 2 rakaat terus ditambahi 2 rakaat untuk zuhur, asar dan isya, ditambahi 1 rakaat untuk maghrib, subuhnya tetap gitu. Wa awalu waktiha, dan awal waktu sholat isya itu idza ghoba, ketika hilang apa asyafaku mega al ahmaru yang merah. Wa amal baladu, adapun negara alladhi, yaitu negara layagiba, yang tidak hilang fihi di dalam negara tersebut apa syafaku mega, fawakoat maka jatuh apa al isya'u sholat isya fi haqqi ahlihi, di dalam haknya ahlinya negara yang mega merahnya tidak hilang, ayam dia jika berlalu ba'dal gurubi, setelah terbenamnya matahari, apa zamanun waktu yagibu, yang hilang fihi di dalam waktu tersebut apa syafakun mega akrob, apa syafaku akrobil biladi, meganya paling dekat-dekatnya negara, ilaihim kepada negara yang tidak ada mega merahnya hilang. Ini umpomo ada negara yang mega merahnya itu enggak hilang-hilang, maka patokan waktu isyanya itu merujuk kepada negara-negara terdekat yang mega merahnya hilang. Atau sekarang kan bisa pakai konferensi waktu namanya. Oh, kira-kira sekian menit waktunya maghrib, berarti sudah masuk waktu isya. Ini diterangkan begini karena di zaman dahulu itu belum ada jam, belum ada HP. Kan kalau sekarang loh HP bunyi dewek orang adzan. Bahkan kadang saking meronyo yang adzan nggak ada, ya kan, HP itu disetel untuk adzan. Lebih seneng HP-nya yang masuk surga daripada orangnya, ya kan itu. Wes buruk-buruk lah itu, salah-salah lah, itu yang baca tuh kita manusia gitu loh. Jangan HP gitu. Kalau bisa tuh begitu. Wapi koyo apa wong suaranya HP ya. Ya enak agak buruk-buruk dikit nak suaranya Mbah Yanto Pak Kadus ya. Itu daripada HP-nya yang masuk surga, kan ya enak Mbah Yanto yang masuk surga. Itu maksudnya. Ini pengennya HP-nya masuk surga atau kaset masuk surga. Jangan, nggak ada perintahnya. Yang disuruh masuk surga, disuruh baca Quran, itu kita manusia, bukan kaset, bukan HP gitu ya. Walaha, dan itu bagi sholat isya waktani, adapun mempunyai 2 waktu. Ahaduma, adapun salah satu dari 2 waktu itu ikhtiyarun, waktu ikhtiar. Wa asyara, dan berisyarah lahu kepada waktu ikhtiar siapa al-musannifu Kiai Musonef biqaulihi, dengan dawuhnya Kiai Musonef. Nah, Musonef dengan mu'alif bedanya begitu ya. Kalau Musonef berarti yang mengarang matan kitab takrib ini. Kalau mu'alif berarti yang mengarang kitab Fathul Qorib. Nah itu begitu. Atau nanti mengarang kitab Al-Bajuri yang dipegang Ripita itu namanya sudah mu'alif. Kalau yang kitab induknya awalnya itu namanya musonef gitu. Kalau sudah penjabarannya namanya mu'alif ya gitu. Wa akhiruhu, dan akhir daripada sholat isya itu yamtaddu memanjang fil ikhtiyari, di dalam waktu ikhtiar, maksudnya masih bebas, ila salasil laili, kepada sepertiga malam. Wasani, dan kedua itu jawazin, waktu jawaz. Wasani, dan adapun waktu kedua itu waktu jawazun, waktu jawaz. Wa asyara, dan berisyarah lahu kepada waktu jawaz. Wa asyara, dan berisyarah siapa Kiai Musonef lahu kepada waktu jawaz biqaulihi, dengan dawuhnya Kiai Musonef. Wa fil jawazi, dan itu di dalam waktu jawaz ila tulu'il fajri, hingga munculnya fajar asani yang kedua, hingga Mbah Yanto azan. Ya, waktu isya itu panjang hingga waktu subuh. Ai as-shadiqu, artinya fajar sodik. Wa adapun fajar sodik itu al-muntasiru, yang menyebar apa dau'uhu, cahayanya fajar sodik. Muqtaridun, yang melintang bil ufuki, di arah-arah langit.
Jadi bedanya fajar, nah ini fajar sodik atau waktu subuh dengan fajar kadhib itu, kalau fajar waktu subuh itu cahayanya menyebar melintang. Tapi kalau fajar yang pertama atau fajar kadhib itu cahayanya itu membujur gitu, arah ke ufuk timur gitu. Wa amal fajru, adapun fajar al kadhibu yang bohong, fajar yang pertama waktunya sholat tahajud itu, fayatlu'u maka nampak qabla dalika sebelum itu, sebelum fajar sodik, la mu'tadridun tidak melintang, tidak menyebar, bal mustatilan balik memanjang, dahiban yang hilang fis sama'i di arah langit, sumaya zulu maka lalu hilang apa fajar atau cahaya tadi, wa ta'aqibahu dan mengiringi kepada cahaya fajar kadhib tadi apa dzulmatun gelap, wala yata'allaku dan tidak berhubungan bihi dengan fajar kadhib apa hukmun hukum. Wa dzakara dan menerangkan siapa Syekh Abu Hamid analil isya'i itu sesungguhnya bagi sholat isya waktul karohati adapun ada waktu makruh. Wa huwa adapun waktu makruh itu ma waktu bainal fajro ini di antara fajar kadhib dan fajar sodik menurut Imam Al-Ghazali. Jadi gini ya, semua sholat 5 waktu itu waktu yang paling utama adalah di awal waktu, kecuali sholat isya, itu hadisnya begitu. Tetapi ya prakteknya loh, ini prakteknya Nabi melakukan sholat isya dalam hadis, dalam riwayat itu dalam riwayat kalau ndak keliru sekitar 4 atau cuman 5 kali Nabi itu sholat isya di akhir waktu, nah, mengejar waktu yang utama tadi itu. Nah itu alhamdulillahnya ya kan. Nah coba kita ya kan, sholat isyanya adhannya itu kira-kira jam 3 subuh ya kan. Sholat isya jam 7 malam nggak pada hadir, nggak pada ngerjakan ya kan. Apalagi kok jam 3 subuh ya wallahu a'lam ya kan itu. Nah itu hebatnya Nabi kita, tahu umatnya itu agak repot-repot gitu kan gitu. Jadi tetap ilmunya dikerjakan, yaitu akhir waktu utama, tapi prakteknya beliau sholatnya di awal-awal waktu, hanya beberapa waktu beliau sholat isya itu di akhir waktu untuk memenuhi ilmunya atau hukumnya bahwa yang afdol itu di akhir waktu itu. Karena mungkin waktu itu gini, mungkin Nabi itu kan nengok ya kan umatnya akhir zaman, wah kayaknya kalau rombongan Pak Edi itu tidak telap, Mas Nur itu, Mas Nur Pak Edi wong awal waktu kadang tidak hadir kan gitu, apalagi kok nanti sholat isya akhir waktu, alah repot ini. Nah mungkin makanya lewat waktu jadinya. Nah itu begitu ya, jadi itu Nabi kita itu memang Nabi yang luar biasa, tahu keadaan kita ya kan itu. Jadi walaupun beliau mengatakan sholat isya itu yang paling bagus itu akhir waktu, tapi dalam prakteknya kebanyakan beliau mengerjakan itu di setelah waktu-waktu maghrib habis itu ya. Nah, itu namanya pokoknya hadis itu ada akhwalnya namanya ya. Al-lafdu ausa'u minal makna namanya. Lafadznya itu lebih luas daripada lafadznya. Maknanya lebih luas dari lafadznya. Maknanya lebih luas dari kata-katanya yang aslinya gitu. Walaupun Nabi berkata begitu, tapi kebanyakan Nabi mengerjakan sholat isya itu di awal waktu. Nah itu gitu. Ini sekarang yang terakhir, sholat yang paling berat. Yang terakhir yaitu wasubuhu dan juga sholat subuh. Sholat tahu artinya sholat subuh. Bahwa adapun subuh lugotan dalam tata bahasanya itu awalan nahari, itu awalun nahari, awal siang. Wasumiyat dan dinamakan apa sholatu sholat bidzalika, dengan demikian subuh li fi'liha karena mengerjakannya subuh fi awalihi di awal
siang. Jadi dulu, zaman dulu ya, ini cerita guru-guru kita dulu yang dulu mondoknya di Mekah. Itu katanya dulu ketika bangunan-bangunan di Arab itu belum seperti sekarang, itu katanya sholat subuh itu memang sudah terang gitu, memang sudah nampak terang. Itu zaman dulu begitu ya, karena di sana tuh padang pasir, tapi yang jelas matahari belum muncul. Nah, itu seperti itu zaman dulu. Qolal mu'alif rahimahullah. Kalau sekarang ya di Mekah Madinah itu malam sama siang sama saja, nggak ada bedanya, wong lampunya terang benderang. Nah itu Mekah Madinah itu lampunya kalau sekarang terang benderang. Kalau ndak keliru ini ya, kalau ndak keliru, untuk satu masjid Mekah atau satu masjid Madinah itu untuk membayar lampunya itu, kalau ndak keliru informasinya dari sana, itu per bulannya itu 35 miliar untuk bayar lampu satu bulan. Nah itu makanya tuh nggak beda antara siang dan malam. Per bulannya bayar lampunya 35 miliar. Itu informasinya begitu. Entah iya entah tidak ya cari tahu sendiri ya kan itu. Nah, qolal mu'alif rahimahullah. Betul Pak ya? Nah itu kata kawan-kawan yang biasa di sana gitu, yang nyari informasi gitu. Pak Dar itu yang sudah dari sana. Nah, itu seperti itu. Jadi sekarang tuh nggak ada bedanya, hampir nggak ada bedanya antara siang dan malam, terang terus gitu maksudnya. Qolal mu'alif rahimahullah. Walaha, dan itu bagi sholat subuh itu kal asri seperti sholat asar. Khamsatu awqatin mempunyai 5 waktu. Ahadua, adapun yang pertama itu waktu fadilati, waktu fadilah. Wa adapun waktu fadilah itu awalul waktu, awal waktu. Ketika Mbah Yanto sudah adzan, sudah pada sholat qobliyah, terus Mbah Yanto qomat. Nah, itu namanya waktu fadilah, waktu yang paling utama. Wasani, dan adapun yang kedua itu waktu ikhtiyari, waktu ikhtiar. Ikhtiar itu artinya bebas. Waktu masih bebas, walaupun sholatnya lama itu tidak khawatir kehabisan waktu. Itu namanya waktu ikhtiar. Beda kalau sholatnya Bang Edi kan, baru serakaat sudah habis waktu subuh. Nah, itu enggak ikhtiar, itu waktu tahrim itu nanti ya itu. Apalagi kalau dari awal sampai akhir sudah enggak masuk waktunya ya kan, itu tahrim mentok gitu. Wadakaro, dan menerangkan kepada waktu ikhtiar siapa al-musonef, kiai musonef, tapi ya jadilah Bang Edi, yang penting sholat ya. Kemarin sudah saya sampaikan loh ya, seminim-minimnya yang ngaji ini, walaupun lewat-lewat waktunya usahakan sholat, dipenuhi 5 waktu itu. Walaupun manggang kunut terserah lah kan gitu kan. Fi qaulihi, di dalam dawahnya kiai musonef. Wa awal waktiha, dan awal waktu ikhtiar itu tulu il fajri, munculnya fajar, asani yang kedua. Wa akhiru, dan akhirnya waktu subuh fil ikhtiar, dalam ikhtiar, ilal asfari, hingga ketika subuh itu sudah kuning-kuning. Coba nanti diperhatikan ketika kita sudah sholat subuh itu ada agak kekuning-kuningan, tetapi matahari belum muncul, masih sudah terang gitu. Nah itu waktu yang seperti itu disebut namanya waktu ikhtiar. Nah itu ya. Wahwa al-idho'atu, nanti dulu Bang, sabar dulu ya. Kalau putih macam mana nanti ya gitu. Wahwa adapun kekuning-kuningan itu al-idho'atu sudah mulai nampak. Umpama kok ada ular lewat tuh sudah nampak di kaki gitu. Wasalisu, adapun yang ketiga itu waktu jawasi, waktu masih boleh. Jawas tuh jawas itu artinya masih boleh, belum dosa gitu maksudnya dalam waktunya. Wa asyara, dan berisyarah lahu kepada waktu jawab siapa al-musonef, kiai musonef, biqaulihi, dengan dawuhnya kiai musonef, wa fil jawasi, dan itu di dalam waktu jawas, ay bikarohatin, artinya dengan makruh, ila tulu isamsi, hingga munculnya matahari. Kalau kira-kira Bang Edi sholat subuh begitu assalamualaikum warahmatullah, matahari kok muncul memancar, maka itu namanya jawas dengan makruh. Jawas dengan makruh karena hampir-hampir lewat gitu.
Warabiu dan adapun nomor 4 itu jawaz bila karohatin dengan tanpa makruh. Ila tulu ilhamroti hingga munculnya kemerah-merahan. Setelah agak terang terus kemerah-merahan, pertanda matahari mau muncul. Lah itu belum makruh. Tapi kalau kok sholat selesai terus matahari muncul, maka itu masuk ke waktu makruh dalam waktu sholat subuh. Wis makruh ya lah Pak. Biasanya aku ya manggang kunut malah jadilah. Yang penting sholat gitu. Wal khamisu dan adapun yang terakhir, nah ini sama dengan sholat asar kemarin ya. Itu waktu tahrimin, waktu tahrim. Wahwa adapun yang disebut waktu tahrim, artinya sudah kena pasal melewati waktu sholat gitu ya. Itu takhiruha mengakhirkan sholat subuh ila ayyabqa hingga masih waktu, masih ada minal waktu dari waktu apa ma waktu la yasa'u yang tidak muat apa waktu ha untuk sholat subuh. Artinya sholatnya belum selesai kok waktunya habis, maka kita kena denda masalah waktu. Lah intinya begitu. Seperti kemarin itu loh. Nah itu namanya waktu tahrim. Kena al-wailu itu ya kan. Wailul lil musallin. Nah kena itu. Tapi nggak apa-apa. Kemarin sudah diterangkan Bang Edi ya di kitab ini kemarin ya. Wail itu neraka yang paling enak. Nah kan itu. Tapi seenak-enaknya neraka kan gitu. Kalau bisa ya jangan. Ya pokoknya ngaku wae sama Allah Bang Edi ya. Ya Allah, aku baru bangun ya Allah, baru sholat, maafkan ya Allah lah gitu. Itu. Yang penting ngaku kalau kita keliru. Kita ketinggalan sholat subuh baru mampu mengerjakannya ketika jam 7 pagi. Yang penting jangan ditinggalkan sholat subuh gitu ya. Loh Bapak kok bolehkan? Itu hukum ngawur Pak. Lu ngawur macam mana? Oh hadisnya ada kok. Hadisnya ada. Nah, dikira Nabi itu tidak pernah kesiangan sholat subuh. Hadisnya sahih ya. Sahih dan mutawatir. Oh enggak ding. Cuman sama sahabat apa ya? Dengan sahabat Bilal ya. Nabi itu sholat subuh kesiangan. Ada. Nah, bahkan di situ sahabat Bilal ya disuruh adzan dan disuruh iqomah. Tapi kalau di sini jangan Bayanto ya. Kaki jam 7 pagi adzan subuh wah kena marah orang. Di demo nanti ya. Tapi zaman itu sahabat Bilal disuruh adzan ya disuruh iqomah. Artinya apa? Dalam fikihnya walaupun toh Bang Edi itu sholat qodho asal sholat 5 waktu itu tetap mendapat kesunahan adzan dan iqomah. Maksudnya hukum itu begitu ya. Tapi yo jangan kencang-kencang Bang Edi. Bang Edi rumahnya dekat, sholat subuh ketinggalan jam 7 terus adzan pula. Ya, repot nanti dilemparin orang masjidnya. Itu aliran apa itu? Hadisnya ada loh ya, Bapak Nabi sholat subuh kesiangan. Bedanya cuma satu. Nabi kesiangan itu cuma sekali. Kalau kita berkali, nah cuman itulah bedanya ya. Cuman kali itu baik bedanya ya. Cuman itu bedanya ya. Tapi intinya yaitu tadi. Itu saya sampaikan tadi ya. Bagaimanapun caranya ya. Walaupun kita belum bisa tepat waktu, usahakan 5 waktu itu dikerjoi. Walaupun mungkin siang males-malesan ya kan. Itu sebelum kita tidur usahakan 5 waktu itu dipenuhi. Karena itu tuntutan kita sebagai orang Islam. Syarat nomor 1 setelah syahadat orang Islam itu harus sholat 5 waktu. Walaupun sholatnya masih ketinggalan waktunya. Ya ngaku aja sama Allah, ya Allah ketinggalan ya Allah gitu. Siapa tahu nanti lama-lama sama Allah dikasih tepat waktu. Yang penting jangan sampai ditinggalkan 5 waktu. Itu kalau tanya hadisnya itu tadi hadisnya ada bedanya. Kalau Nabi seumur hidup lewat waktu sholat itu cuma 1 kali, kalau kita berkali-kali, cuman itu bedanya. Tapi kan nggak apa-apa, contohnya yang penting ada gitu ya.
Qala mu'alif rahimahullah. Ya besok umpama kok ditanya Bang Edi ya kan, "Loh kamu ngapa ketinggalan terus?" Ya Allah wong Nabi yo ketinggalan kan gitu. Enggak apa-apa, contohnya ada ya Allah kan gitu. Nah, itu ya. Tapi ya jangan terus-terusan pula ya kan itu, atau jangan sengaja ya berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita semua bisa menjaga sholat 5 waktu sebagai identitas kita sebagai orang Islam, sebagai identitas kita sebagai hamba Allah untuk di dunia ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Depo malunya kita besok di akhirat ya. Kalau kita dalam hidup ini kok nggak pernah sujud sama Allah Subhanahu wa taala, selama ini hidup kan sayang kan. Nah itulah sholat-sholat yang diwajibkan, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Macam mana caranya jangan ditinggalkan. Faslun wasaro itu wujubi sholati. Fasol menerangkan orang yang wajib sholat 5 waktu. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.